Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa channel YouTube MWC Nganjuk Kota yang berbahagia dan semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengisi channel yang penuh keberkahan ini. Semoga apa yang diupayakan oleh teman-teman kita dari pengurus MWC Nganjuk Kota ini senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu usaha khidmah kita bersama untuk melestarikan dan ikut berjuang di jamiah yang paling besar di penjuru dunia ini, sebagai usaha kita menjadi santri dari Hadratus Syekh Bahai Hasyim Asy'ari. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mafhum, sebagaimana kita pahami bersama bahwa salah satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan, selain kita dibebankan dan diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan tersebut, kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat yang kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Dilihat dari histori diwajibkannya zakat fitrah, bahwa sebagaimana disampaikan dalam kitab Al-Bajuri, zakat fitrah tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia, umat muslim pada tahun kedua Hijriyah, 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah sebagaimana disampaikan juga oleh Imam Al-Waqi', salah satu dari guru Imam Asy-Syafi'i, juga berfungsi untuk menambal atau mengganti bentuk-bentuk kekurangan yang kita alami selama kita menunaikan ibadah puasa, sebagaimana sujud sahwi yang juga disyariatkan untuk menambal atau mengganti kekurangan-kekurangan, sisi-sisi kekurangan yang kita alami saat melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, zakat fitrah diartikan atau didefinisikan sebagai satu kadar bahan makanan yang wajib kita keluarkan saat kita berada di bulan suci Ramadan. Al-fitrah sendiri memiliki arti secara harfiah, yaitu asal-usul kejadian kita. Dalam literasi kitab fikih, dalam tatanan syariat, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan di hadis-hadis sahih, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan bahwa zakat fitrah itu kadarnya adalah 1 sok. Namun ada beberapa di kalangan masyarakat kita yang belum bisa sepenuhnya memahami kadar 1 sok itu jika dikonversikan dalam hitungan kilogram, jumlahnya menjadi berapa. Dalam hal ini, para ulama telah merumuskan kadar 1 sok ketika dikonversikan ke takaran kilogram. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa kadar 1 sok itu jika kita kilogramkan, kita buat takaran kilogram, ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,7,
kg dan bahkan ada yang mengatakan 3 kg. Nah, dalam hal ini kita tentu tidak perlu untuk ambil pusing apalagi bingung kita ikut pendapat yang mana. Itu sebagai bentuk rahmat kita justru menjadi rahmat. Mau ikut pendapat yang mana, kalau memang punya kelebihan bahan makan pokok, punya kelebihan beras yang melimpah, alangkah baiknya kita menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa satu sa' itu adalah 3 kg. Sebaliknya bagi para masyarakat yang memiliki beras yang mau digunakan untuk zakat tapi jumlahnya tidak seberapa, bisa menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa satu sa' itu adalah 2,5 atau 2,7 kg. Berikutnya, tata cara untuk melaksanakan atau membayarkan zakat fitrah. Sebagaimana ibadah-ibadah fardu yang lain dan ibadah-ibadah sunnah sekalipun, bahwa semua ibadah itu memerlukan niat, ya, memerlukan niat, termasuk zakat fitrah. Nah, sekarang kapan kita diwajibkan untuk meniatkan atau menunaikan niat saat membayar zakat? Para ulama pun juga sudah membuat aturan-aturan, membuat garis-garis panduan untuk kita semua bahwa niat zakat fitrah tersebut ada yang mengatakan saat kita memisahkan beras tersebut antara beras yang dibuat zakat dan beras yang digunakan sendiri di rumah. Jadi saat mengambil atau menakar beras dari karung semisal, ketika diambil menggunakan wadah, itu langsung kita niati, itu juga bisa. Ada juga yang mengatakan niat juga bisa dilaksanakan saat kita memberikan zakat tersebut kepada mereka yang berhak untuk menerima. Jadi semisal kita menyerahkan zakat itu kepada tetangga kita yang memang berhak, Bapak tolong zakat ini diterima atas nama saya yang berzakat. Saat itulah kita juga boleh untuk menunaikan niatnya zakat. Sedangkan yang nomor 3 adalah kita boleh melakukan niat zakat fitrah saat kita menyerahkan zakat kita kepada wakil, sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian ada beberapa catatan kecil saat menunaikan zakat fitrah. Ada baiknya kita membaca doa, baik kita sebagai muzaki, sang penunai zakat, dan juga orang yang menerima zakat pun juga disunahkan untuk berdoa. Bagi kita yang menunaikan zakat atau yang membayarkan zakat fitrah, sebaiknya kita membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sedangkan bagi orang yang menerima zakat, saat menerima zakat tersebut dari muzaki, hendaknya dia berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alaha laka tahuran wa baraka alaika fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala terhadap zakat yang engkau berikan, dan semoga zakat tersebut bisa menjadi media penyucian bagi Anda, dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang masih ada di tangan Anda. Itu doa yang sunnah kita ucapkan, baik kita sebagai muzaki, sang pembayar zakat, atau kita sebagai orang yang menerima pemberian zakat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya apa saja yang bisa digunakan, yang bisa kita gunakan untuk membayar zakat fitrah ini? Dalam hal ini
para ulama juga telah memberikan rumusan bahwa hal-hal yang bisa kita gunakan untuk membayar zakat adalah bahan pangan pokok yang terlaku di daerah kita masing-masing. Artinya hal ini akan mengalami perbedaan sesuai perbedaan daerah, kultur, dan jenisnya. Kalau kita yang ada di Indonesia secara umum, kita mengkonsumsi bahan makan pokok yaitu berupa beras. Kalau di Arab mungkin menggunakan kurma, ada yang menggunakan gandum dan sejenisnya, yaitu yang mereka gunakan untuk membayar zakat fitrah. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa zakat fitrah yang kita bayarkan tersebut, yang kita tunaikan, haruslah bahan makan pokok kita yang tidak tercampur dengan bahan pangan yang lain. Semisal kita bayar menggunakan beras, maka beras tersebut tidak dicampur dengan bahan pangan yang lain, seperti hanya kita campur dengan menggunakan jagung, karena jagung tersebut sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk bahan makan, bahan makanan, tapi harus satu jenis. Kalaupun toh jenis macam berasnya itu ada yang beras bramu, ada beras rojo lele, atau beras yang lainnya, kita campur itu nggak masalah, karena itu masih dalam istilah satu jenis, yaitu jenisnya beras. Berikutnya yang perlu juga dijadikan sebagai catatan bagi kita adalah bagaimana yang disampaikan di awal tadi, jumlah yang kita keluarkan itu adalah satu sok, yang dalam konversi kilogramnya ada 3 macam tadi, bisa 2,5, 2,7, dan bahkan sampai 3 kilogram. Namun jika kelebihan bahan pangan pokok yang kita miliki itu tidak mencapai batas ukuran satu sok tersebut, bagaimana jadinya? Apakah kita tetap wajib mengeluarkan atau tidak, memandang ukurannya memang tidak sampai batas satu sok? Nah, di sini dijelaskan bahwa meskipun kadar yang kita miliki, kelebihan bahan makan pokok yang kita miliki itu tidak memiliki kadar satu sok utuh, maka dikeluarkan semampunya saja. Jadi setelah kita kalkulasi kebutuhan beras kita di malam hari raya dan untuk hari raya esok, untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita, ternyata hanya ada kelebihan 1 kilo semisal, atau hanya 2 kilogram, atau bahkan hanya setengah kilogram di luar kebutuhan untuk kita dan keluarga kita. Maka kelebihan itu juga tetap kita tunaikan atas nama zakat fitrah, meskipun tidak sesuai takaran yang utuh, yaitu satu sok tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari uraian sedikit ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan maunah pada kita, bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan ini secara tuntas, secara sempurna, dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan kewajiban zakat fitrah untuk kita dan semua yang menjadi tanggungan kita. Demikian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.